Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng mempunyai rencana kebaikan Sultan Hasanuddin, dan Sultan pun menyetujuinya. Apakah rencana tersebut? Yuk cari tahu di video berikut ini. Saudara-saudara, pertemuan ini adalah penting sekali sehubungan dengan Kris Tumbal Wilayuda. Sampai sekarang, kita masih belum berhasil menemukannya. Sedang Sultan sendiri tak diketahui jejaknya. Resi Singo Ireng dan Resi Macan Seta tidak pula kunjung ada kabar beritanya. Aku berharap Parit Wulung tiba-tiba hentikan ucapannya. Dia memandang ke sebuah alat rahasia di sudut ruangan. Alat itu kelihatan bergerak-gerak. Saudara-saudara, bersiaplah, kata Parit Wulung. Ada tamu yang tak diundang rupanya mendengarkan perundingan kita di atas loteng. Dan baru saja Parit Wulung selesai mengucapkan kalimat itu, 2 lembar papan loteng terbuka dan sesosok tubuh laksana seekor alap melayang turun. Suara kedua kakinya sama sekali tiada terdengar sewaktu menjajaki lantai. Rana Tikusila, Karmadipa, dan Juanasuta segera cabut senjata. Parit Wulung sendiri berdiri dari kursi dan membentak, "Manusia atau setan? Apakah kau punya nyawa rangkap berani datang ke sini?" Tamu tak diundang itu keluarkan suara bersiul yang tak asing lagi, yang menandakan bahwa dia bukan lain daripada pendekar 212 adanya. "Kau terlalu menghina padaku, Parit Wulung," menyaut pendekar 212. Dia melirik sedikit ketika melihat Rana Tikusila melangkah ke hadapannya dengan pedang melintang. "Lekas katakan, apa maksud kedatanganmu ke sini?" kata Tikusila seraya angkat tinggi-tinggi tangan kanannya yang memegang pedang. "Aku adalah utusan pribadi Sultan Hasanuddin." Maka terkejutlah semua yang hadir di tempat itu. Dari balik pakaiannya, pendekar 212 keluarkan segulung kertas dan melemparkan benda itu yang tepat jatuh memalang di atas gelas tuak di hadapan Parit Wulung. "Silakan dibaca," kata pendekar 212 pula. Parit Wulung kertakan rahang melihat sikap yang merendahkan ini, tapi gulungan surat di atas gelas diambil dan dibacanya juga. "Parit Wulung, aku berikan kesempatan padamu untuk menyerahkan diri bersama begundal-begundal pemberontak lainnya malam ini. Maksud busukmu untuk menduduki takhta kerajaan Banten secara tidak syah di atas lumuran darah sekian banyak rakyat dan prajurit Banten serta sekian banyak pembesar-pembesar istana yang tak berdosa akan sia-sia saja. Kris Tumbal Wilayuda, walau bagaimanapun tak bakal kau dapat. 2 cucumu pembantumu, yaitu Resi Singo Ireng dan Macan Seta, telah menemui ajalnya. Jika kalian menyerah, hukuman yang bakal dijatuhkan tidak begitu berat. Tapi bila kalian membangkang, kepala kalian jadi imbalannya. Karena walau bagaimanapun yang batil tak akan bisa mengalahkan yang hak, kejahatan tak akan bisa mengalahkan kebenaran. Ingat, waktumu cuma sampai malam ini. Pertanda Sultan Hasanuddin." Mengelam wajah Parit Wulung membaca surat itu, namun kemudian keluarlah suara tertawanya bergelak. Diserahkannya surat itu pada Karmadipa. Karmadipa meneruskan pada
Juana Suta, dan Juana Suta meneruskan lagi pada Rana Tikusila. Dan ruangan itu kemudian pecahlah oleh suara tertawa bergelak keempat manusia itu. Wiro sendiri menggerendeng dalam hatinya. "Kau utusan sultan yang tampangmu macam orang hutan," kata Rana Tikusila. "Aku mau tanya, sultanmu itu andalkan apakah sampai berani membuat surat ancaman macam begini rupa?" "Hahaha." Wiro tertawa gelak-gelak. "Kau kelewat menghina sobat," katanya. "Coba lihat ke kaca besar di dinding sana. Tampangmu yang coreng-moreng macam orang gila itu jauh lebih buruk daripadaku. Kurasa kalau orang tuamu bukannya macan jadi-jadian, pastilah macan kesurupan." Hahaha. Maka marahlah Rana Tikusila mendengar hinaan ini. Sret! Dicabutnya sebilah pedang, lalu dengan cepat kirimkan satu tusukan mematikan ke arah dada pendekar 212. Tusukan ini adalah sebagian dari jurus paling tangguh dalam ilmu pedang partai api setan dan dinamakan jurus anak panah menembus rembulan. Selama menghadapi lawan-lawan tangguh, jarang dari mereka yang sanggup mengelakkannya. Kalaupun berhasil, maka biasanya tak akan mampu untuk mengelakkan jurus susulan yang dinamakan Gendawa menyambar puncak gunung. Tapi hari itu, Rana Tikusila ketemu batunya. Tusukannya tiada mengena, hanya mengenai tempat kosong karena berhasil dikelit oleh pendekar 212. Dengan penasaran dan juga malu pada kolega-koleganya di ruangan itu, maka Tikusila segera susul dengan jurus Gendawa menyambar puncak gunung. Pedangnya membalik membabat ke arah pinggang lawan. Namun, nasib anak buah partai api setan ini lebih buruk lagi. Dengan kecepatan yang sukar dilihat mata, pendekar 212 berhasil memukul sambungan siku Tikusila. Pedang mental ke udara, Tikusila sendiri meraung kesakitan. "Ah!" Dan sesaat kemudian, pedangnya sudah berada di tangan pendekar 212. Mata Parit Wulung dan dua orang lainnya membeliak besar. Rana Tikusila sendiri pucat pasti wajahnya, memecik keringat dingin di keningnya. "Aku datang ke sini bukan untuk membuat keributan, tapi hanya sekedar menyampaikan surat Sultan Banten. Aku minta jawaban sekarang juga. Apakah kalian sudi menyerah atau tidak?" Parit Wulung merampas surat yang dipegang oleh Rana Tikusila lalu merobek-robeknya. "Ini jawaban kami," kata Parit Wulung pula, serta melemparkan robekan surat ke muka Wiro Sableng. Pendekar muda ini tiup sobekan surat-surat itu hingga bertebaran di lantai. "Besok pagi, jangan harap kalian masih bercokol dalam istana ini. Saudara-saudara, tangkap manusia yang satu ini." Pedang di tangan kanan dilemparkannya ke lampu besar yang menerangi ruangan itu. Dengan serta-merta gelaplah suasana dan secepat kilat Wiro melompat ke atas loteng lenyap di kegelapan malam. Peringatan sudah diberikan dan pihak Parit Wulung dan koleganya menolak. Bagaimana selanjutnya? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.